Shalom saudaraku, senang sekali kembali kita boleh berjumpa di channel ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pelajaran sekolah sahabat kita yang saat ini sudah masuk pelajaran yang ke-11 dengan judul Dari Pertarungan kepada Kemenangan. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Bapa di sorga, hadirlah saat ini lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi hati kami dengan sukacita agar ketika kami membahas akan kebenaran firman-Mu, kami boleh menarik implikasi rohani yang memberikan kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Ayat tema kita saat ini diambil dari Daniel pasal yang ke-10 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, iya, jadilah kuat." Saudaraku, dalam Daniel pasal yang ke-10, kita akan bahas dalam pelajaran sekolah sahabat kali ini, di mana ada dua poin penting yang diangkat, yang ditekankan di dalam pelajaran ini. Yang pertama, yaitu perang yang tak terlihat. Dan yang kedua, pangeran yang menang. Nah, saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, jika kita kembali kemudian melihat lebih lanjut akan pelajaran ini, kita dapati bahwa pelajaran ini berhubungan dengan pertentangan besar yang akan terjadi dan yang sementara terjadi di tengah-tengah kita. Namun satu hal yang pasti, bahwa ada pangeran dari sorga yang senantiasa berperang bersama-sama dengan kita. Karena itu saudaraku, mari kita lihat poin yang pertama, yaitu pertentangan yang tidak terlihat atau perang yang tidak terlihat. Daniel 10 memperkenalkan akhir penglihatan dari kitab Daniel yang terdiri dari pasal 10 sampai pasal yang ke-12. Itu terjadi pada tahun 536 sebelum Masehi. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja Persia, sekitar 50 orang Yahudi telah kembali ke tanah asal mereka. Dan ketika mereka berangkat untuk membangun kembali bait suci, muncul perlawanan yang tidak dapat diatasi. Ketika orang Samaria ditolak berpartisipasi dalam pekerjaan pembangunan, mereka menjadi musuh besar orang Yahudi. Mereka menulis surat kepada Kores yang menceritakan orang-orang Yahudi sebagai orang yang penuh hasutan, sehingga membujuk raja untuk menghentikan pekerjaan pembangunan. Diberitahukan tentang situasi orang-orang Yahudi. Daniel sekali lagi memilih dia berpuasa dan berdoa. Selama 21 hari, ia berdoa dan berpuasa untuk para pengungsi yang kembali pulang. Tuhan menjawab dengan penglihatan, yaitu penglihatan tentang pertentangan besar, di mana tirai yang menutupi sesuatu yang tidak terlihat dibuka dari yang terlihat. Nabi itu diizinkan untuk melihat sekilas peperangan di sorga yang berlangsung di balik pertempuran dunia. Ketika penglihatan itu terbuka, Daniel langsung mengetahui bahwa pertentangan terhadap pembangunan kembali bait suci tidak dapat dihalangi oleh karakter aneh dari penguasa-penguasa manusia. Sesungguhnya, peristiwa-peristiwa politik yang melibatkan orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria, dan orang-orang Persia memperlihatkan perang yang tak kelihatan antara malaikat Allah dan kekuatan-kekuatan jahat. Hubungan erat antara apa yang terjadi di sorga dan di bumi adalah salah satu ciri khusus nubuatan apokaliptik. Jadi, malaikat itu mengungkapkan kepada Daniel bahwa telah terjadi pertempuran antara Mikael dan pemimpin Persia. Peperangan yang akan terus berlanjut dengan bangsa Yunani dan dengan implikasi akan berlanjut di tengah-tengah konflik militer antara raja-raja utara dan raja-raja selatan. Ketika kita meneruskan pelajaran ini, mari kita pertimbangkan beberapa bagian penting yang terlibat dalam peperangan ini. Salah satu makhluk sorgawi tersebut kemungkinan besar adalah Gabriel, memberitahukan kepada Nabi Daniel bahwa pemimpin Persia telah menentang selama 21 hari sampai Mikael datang untuk membantunya. Dalam hal ini, kita harus menentukan apakah pemimpin Persia yang berani melawan malaikat Allah adalah seorang manusia atau kekuatan spiritual. Saudaraku, sulit untuk membayangkan raja manusia yang menentang malaikat Allah hingga Mikael harus terlibat. Tetapi argumen yang lebih kuat tentang pemimpin yang luar biasa ini
terletak pada penggunaan kata yang sama untuk pemimpin atau sar. Persia dan Mikael itu pemimpin yang mewakili umat Allah. Jadi, karena perbedaan dan pertentangan ini, pemimpin Persia merupakan sosok jahat melakukan pertentangan dengan Mikael, yaitu pangeran sorgawi itu. Saudaraku, pertentangan besar ini adalah pertentangan dua kuasa, yaitu kuasa kegelapan yang dimotori oleh iblis sendiri dan kuasa yang datangnya dari sorga, yang datang sendiri dari sorga, yaitu Mikael, pangeran kebenaran. Saudaraku, pertentangan ini pun masih terus berlanjut hingga saat ini. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua, penekanan yang kedua dari pelajaran kita, yaitu pangeran yang menang. Ketika Mikael muncul dalam Alkitab, itu selalu dalam konteks pertentangan. Dalam Daniel 10, dia berperang melawan kuasa kejahatan pemimpin Persia. Dalam Daniel 12, dia berdiri untuk membebaskan umat Allah di akhir zaman dari pertentangan besar. Dalam kitab Yudas, dia berperang dengan iblis soal mayat Musa. Dan dalam Wahyu pasal 12, Mikael berperang dengan naga. Jadi, tampak jelas bahwa Mikael adalah tentara sorga yang mewakili kuasa kebaikan untuk melawan kuasa kejahatan. Untuk lebih memiliki pandangan yang lebih baik mengenai karakter dan identitas Mikael, seseorang harus ingat bahwa salah satu gambaran Allah yang paling dikenal dalam Alkitab adalah gambaran tentang tentara. Dia disebut Tuhan perkasa dalam peperangan, Mazmur 24 ayat 8, dan pahlawan perang, Keluaran 15 ayat 3. Banyak ayat-ayat pemazmur menyerukan Tuhan sebagai pahlawan pemenang. Untuk itu, Allah berperang melawan musuh umat-umatnya seperti orang Mesir, orang Kanaan, orang Asyur, dan orang Babel. Dia bahkan terlihat berperang melawan umatnya sendiri dengan menyerahkan mereka ke tangan musuh ketika mereka melanggar perjanjiannya. Namun, gambaran tentang Allah sebagai seorang prajurit membawa harapan eskatologis. Di masa akhir, Allah akan berperang melawan bangsa-bangsa yang telah menindas umatnya. Penting untuk dijelaskan dalam konteks-konteks di mana Allah digambarkan sebagai seorang ksatria. Di beberapa bentuk kata seruan, siapakah seperti engkau? Dalam Keluaran 15 ayat 11, Yeremia 50 ayat 44, Mazmur 35 ayat 10, dan seterusnya. Ini memberikan gambaran tentang siapakah Tuhan itu. Jadi, bukan secara kebetulan nama Mikael berarti siapakah yang seperti engkau. Arti namanya menunjukkan identitasnya yang dekat dengan Allah dan sejajar dengan fungsi Mikael sebagai tentara ilahi. Dengan demikian, ia menyerupai Allah hingga tidak ada satupun makhluk sorga atau malaikat ciptaannya dapat berbuat seperti dia. Karena alasan ini, Mikael dalam kitab Daniel harus diidentifikasikan dengan Kristus sebelum inkarnasi, anak Allah yang kekal. Penting untuk diketahui bahwa Yohanes Pembaptis pada kali pertama memahami Yesus sebagai seorang tentara dengan alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya di dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Matius 3:12. Di kemudian hari, Yohanes berpikir dia salah karena Yesus pada waktu itu sedang mengusir iblis untuk menyembuhkan orang sakit, bukan berperang melawan musuh umatnya. Tetapi Yohanes mendapat pernyataan dari murid-muridnya yang menegaskan pemikiran awalnya. Yesus memang adalah tentara ilahi yang memerangi kuasa-kuasa spiritual iblis. Nantinya, peperangan sengit Yesus terjadi di kayu salib, di mana ia mencapai kemenangan terbesar atas iblis, bukan dengan membunuh, tetapi dengan kematiannya. Di kayu salib, ia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menang atas mereka. Setelah kebangkitannya, Yesus naik ke sorga sebagai seorang tentara pemenang, menunjukkan para tawanan perang dalam parade jagat raya. Kita memiliki tugas suci untuk melanjutkan pertempuran bersama pemimpin tertinggi kita. Seperti Yesus,
Kita harus bertarung dalam peperangan rohani, bukan dengan membunuh, tetapi dengan kematian kita. Senjata kita bukanlah senjata dan alat peledak, tetapi iman dan firman Allah. Kita berperang bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi dengan dosa yang ada di hati kita. Namun, dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita terus berjuang sampai tiba kedatangan Mikael dan akan binasakan kejahatan dalam semua bentuk-bentuknya. Jadi saudaraku, kita bisa simpulkan bahwa sementara saya dan saudara berada di tengah-tengah pertentangan besar, ingatlah bahwa Mikael, pangeran sorga itu, dia senantiasa mau datang berperang bersama-sama dengan kita. Dan ketika dia berperang bersama-sama dengan kita, dia siap memberikan kemenangan kepada kita. Saudaraku, mari kita tetap mempertahankan iman kita sampai tiba waktunya, tatkala Mikael, yaitu Yesus sendiri, dia akan datang kedua kali dan akan membinasakan semua kejahatan. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau akan lebih perjelas akan kebenaran firman yang sudah kami pelajari saat ini. Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan memperjelas akan kebenaran ini. Dan kami boleh benar-benar siap tatkala peperangan besar itu nyata di hadapan kami. Kami akan menang oleh karena kami mendapatkan jaminan dari Pangeran Sorgawi, yaitu Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Kiranya berkat Tuhan akan jadi bagian kita. Dan jika Anda merasa diberkati, Anda boleh bagikan video ini untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Shalom.